Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita senantiasa berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang manfaat, ditambahkan ilmu kepada kita dan bisa kita mempergunakan ilmu yang kita miliki untuk kepentingan, untuk kemanfaatan bagi orang lain. Dan kita bermohon meminta kepada Allah sebagaimana permintaan yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita bermohon perlindungan kepada Allah sebagaimana perlindungan yang dimohonkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita tinggal oleh doa itu. Setiap kita berdoa mohon kepada Allah, doa permintaan kepada Allah, meminta sebagaimana permintaan yang diminta oleh Nabi, dan berlindung daripada setiap kejahatan-kejahatan sebagaimana Nabi Muhammad meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cukup saja kalau kita berdoa dengan doa yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik dan hidayah yang selalu Allah berikan kepada kita, kesehatan, umur yang panjang, ketaatan, dan semua nikmat-nikmat yang tidak henti-hentinya yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah, senantiasa kita sering-sering menyebut nama Allah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dan mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumiddin, hingga hari kiamat kelak.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita tentang khidabu sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut. Sebelumnya ulun ingin menyampaikan bahwa dengan mempelajari kitab Syama'il ini tentu kita akan lebih dekat, tentu kita akan lebih dalam lagi mencintai Rasulullah SAW dengan mengetahui sifat, karakter, kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan demikian kita bisa sedikit demi sedikit mencontoh bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Dan tentu ketika seseorang berusaha untuk mencontoh nabinya, ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita cinta kepada nabi kita. Nabi SAW beliau mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka itu adalah sebagai bentuk wujud cintanya kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, faqad kana ma'i fil jannah, maka niscaya dia senantiasa akan bersamaku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan, khidabuhu sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang semir rambut. اختلف أهل العلم في خطابة النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. Para ulama berbeda pendapat fi khitabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda pendapat dalam hal apakah Nabi itu pernah menyemir rambut. Apakah Nabi itu sidin suwar menyemir rambut? Faminhum man nafah, di antara para ulama ada yang menafikan. Artinya di antara para ulama itu ada yang mengatakan bahwa Nabi itu kada pernah menyemir rambut. Wa minhum man asbata, di antara para ulama, sementara para ulama yang lain tadi kan menyebut bahwasanya Nabi itu kada pernah menyemir rambut. Sementara ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya Nabi itu pernah menyemir rambut. Ada dua pendapat yang kontradiktif, yang berbeda. Dalil yang pertama adalah faqad su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, pada satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, hal khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi itu pernah menyemir rambut?
ada seseorang yang bertanya kepada Abu Hurairah, apakah Nabi itu pernah menyemir rambut? Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab, "Na'am, ya." Ya, kata Abu Hurairah. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kama akhrajahu Al-Bukhari min hadis Abdullah bin Mawhab qala. Hadis ini juga sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Mawhab. Qala, dia berkata, dakhaltu ala ummi Salamah. Pada satu ketika aku berada di rumah Ummu Salamah. Pada satu ketika aku berada di dalam rumah Ummu Salamah. Fa akhrajat ilaina sya'ran min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtuban. Jadi pas waktu ada di rumah Ummu Salamah itu, Ummu Salamah membawa atau menampakkan kepada kami sya'ran min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtuban. Sya'ran min sya'ri Nabi. Beberapa helai, bukan banyak, tapi sedikit. Sya'ran min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtuban. Pada ketika itu Ummu Salamah membawa beberapa helai rambut Nabi yang pada saat itu ketika ditampaikan oleh Ummu Salamah, rambut Nabi itu dalam keadaan disemir. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar ini adalah nama asli beliau adalah Abu Abdurrahman, anak Umar bin Khattab. Ibnu Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Beliau itu lahir pada tahun kedua setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kemudian dia masuk Islam saat usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat usia 4 tahun. Ibnu Umar ini masuk Islam bersama ayahnya, bersama Umar bin Khattab. Jadi abahnya masuk Islam, anaknya juga masuk Islam. Walaupun pada saat itu anak-anak hanya berusia 4 tahun. Kemudian pada tahun yang ke-6 setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ibnu Umar ini ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. 4 kawan Nabi juga hijrah ke Madinah. Meriwayatkan kurang lebih 2.600 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, sekitar 2.600 hadis. Nah, ini dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Rasul pernah menyemir rambut. Termasuk hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbisun ni'al as-sultiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah yalbisun ni'al, beliau pernah memakai sandal as-sultiyah. Sibtiyah itu artinya sandal yang terbuat dari kulit. Sandal yang terbuat dari kulit. Wa yusaffiru lihiyatahu bil warasi waz za'faran. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yusaffiru lihiyatahu, beliau mewarnai rambut, yaitu jenggot, lihiyah, yusaffir dengan warna asfar, dengan warna kekuning-kuningan, bil waras, dengan waras wa za'faran. Waras, za'faran. Waras ini adalah bahan atau zat pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bukan berasal dari bahan kimia, bukan dari bahan tumbuh-tumbuhan kayak pacar. Za'faran. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik, karena Ibnu Umar melihat Nabi. Ibnu Umar beliau melihat bahwasanya Nabi pernah mewarnai lihiyah, jenggot dengan warna dengan warna kekuning-kuningan tadi. Maka Ibnu Umar kemudian yaf'al dzalik. Juga Ibnu Umar mengumpati apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi pernah menyemir rambut. Ada juga dari beberapa riwayat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Umar bin Abdul Aziz. Dalam riwayat Umar Ibnu Abdul Aziz bertanya kepada Anas. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Anas bin Malik. Apa yang ditanyakan? Apakah Nabi memakai semir rambut? Kemudian Anas berkata, fa inni ra'aitu sya'ran min sya'rihi qad lawan. Fa inni ra'aitu sya'ran min sya'rihi qad lawan. Aku, kata Umar bin Abdul Aziz, melihat rambut yang ada di kepala Rasulullah SAW itu qad lawan, sudah berubah warna. Berubah warna. Faqala inna hadhihi allati lawana min at-tib allati kana yutayyibu bihi. Kemudian Anas bin Malik menjawab, inna hadhihi allati lawana, sesungguhnya yang kamu lihat yang berwarna itu, yang berwarna dari rambut Nabi itu disebabkan oleh karena at-tib. Tib itu artinya minyak wangi. Karena Nabi itu minyak harum itu sidin saklakan ke rambut, baik rambut kepala ataupun rambut janggut. Nah, sehingga karena seringnya beliau menyapukan minyak wangi itu di rambut kepala dan rambut janggut sidin, maka karena terlalu sering itu sehingga rambut yang asalnya warna hitam berubah warna menjadi kemerah-merahan. Berubah warna menjadi kemerah-merahan. Faqala inna hadhihi allati lawana min at-tib alladhi kana yutayyibu bihi sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berubah warna itu bukan karena Nabi menyemir rambut beliau, akan tetapi kata Anas bin Malik, hal tersebut disebabkan oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memakai minyak wangi, beliau selalu mengoleskan minyak wangi tersebut ke rambut, baik yang ada di kepala ataupun rambut yang ada di jenggot sini. Bahwa tadi ghayyara launahu, itu yang menyebabkan rambut Nabi itu berubah warna menjadi warna kemerah-merahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khitabus syari bil hina'i lirrijali labas.
menyemir rambut dengan hina. Dengan hina itu maksudnya dengan bahan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia. Tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia, artinya murni daripada bahan herbal, bahan alami. Wah, ini kan banyak kalau menyamir rambut itu bahannya bahan yang mengandung kimia, sehingga kemudian rambut itu menjadi kaku, menjadi sehingga ketika seseorang itu taharah berwudu, maka rambut itu tidak bisa rambut bisanya karena bahan tadi, karena bahan-bahan yang terdapat di dalam pewarna rambut tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lima rawahu ashabus sunan an Abi Dzar radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mewarnai rambut, menyemir rambut dengan hina bagi laki-laki itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sebagaimana hadis riwayat ashabus sunan an Abi Dzar dari Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna ahsana ma ghayra bihi syai' al-hinna'u wal katam. Sesungguhnya sebaik-baik bahan yang dipergunakan untuk mewarnai rambut itu adalah dengan al-hina, sebagaimana yang belum sebutkan tadi, yaitu dengan pacar, bahan alami, dan yang kedua adalah dengan al-katam. Katam itu sejenis, biasanya ya, sama bahannya kayak pacar juga. Biasanya kalau orang pengantinan itu kan di tangan ini ada kayak henna. Ini hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, hadis sahih. Nah, kemudian ada larangan-larangan tertentu ketika seseorang itu mewarnai rambut, ada larangan, batasan-batasan dan pengecualian. Yang pertama adalah amma taghyir bisawadil khalis fala yajuzu lirrijali wan nisa'i liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun merubah rambut, maksudnya rambut yang beruban, bukan rambut yang sudah berwarna hirang kemudian diubah menjadi warna pirang. Ini jelas haram, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Rambut sudah hilang misalnya, hendak disemir, diubah warna pirang, sebagaimana kebanyakan daripada pemuda-pemuda zaman sekarang, rambut yang sudah hilang itu kemudian diwarnai dengan warna-warna tertentu. Ini jelas tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu adalah ketika rambut sudah beruban karena faktor usia. Ini sebagaimana kuitan Abu Quhafah itu ketika peristiwa Fathu Makkah, setelah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, kemudian dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh Nabi bahwa rambut Abu Quhafah itu penuh dengan uban karena faktor usia. Uban dibak seperti kapas ubannya, seperti memutih seperti kapas. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ghayruha bisyai'in wajtanibus sawad. Ubahlah uban yang ada di kepala Abu Quhafah itu dengan sesuatu, maksudnya dengan pewarna, akan tetapi wajtanibus sawad. Jangan pakai warna hitam, atau jauhi ijtanibus sawad, jauhi warna
warna hitam. Jadi kada boleh memang mewarnai rambut, menyamir rambut lawan warna hiram. Rambut sudah hiram, diwarnai dengan warna hiram. Rambut beruban putih tapi diwarnai lawan warna hiram ini juga tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Boleh mewarnai, tetapi warnai dengan warna selain daripada warna hitam, warna hiram boleh, kemerah-merahan, kekuning-kuningan boleh. Nah ini karena faktor uban tadi, karena seseorang itu sudah beruban. Nah, boleh mewarnai dengan warna selain daripada warna hitam, warna hitam. Maka dalam hal ini mengecat atau menyemir rambut itu, ya, menyemir rambut itu ketika seseorang itu menyemir rambut yang sudah hitam disemir menjadi warna selain hitam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian ketika seseorang yang mempunyai uban, ketika seseorang itu punya uban, kemudian diwarnai dengan warna hitam, juga tidak diperbolehkan. Karena ini adalah merupakan sebuah bentuk khoda', artinya menipu. Pada dasarnya karena faktor usia sudah beruban, tapi diwarnai lawan warna hitam, tidak boleh. Karena mungkin maksud dan tujuan mewarnai dengan warna hitam itu agar supaya dipadahkan masih anum. Padahal beruban sudah kepala, tapi diwarnai lawan warna hitam supaya kelihatan masih anum. Misalnya hendak menikahi anak kawin misalnya, supaya kelihatan masih anum, diwarnai rambut lawan warna hitam. Maka ini adalah sebuah bentuk khoda, artinya tipuan. Ini yang dilarang. Tetapi kalau memang ingin mewarnai tadi dengan warna selain daripada warna hitam, boleh. Tapi lihat juga dulu, wah ini kalau misalnya kita ini kalau misalnya ada rambut pina lain, rambut pina menguning pirang-pirang, kadang kita merasa aneh juga. Karena kebiasaan kita kan kalau uban itu ya, kalau merasa uban itu bagus saja, biarkan aja uban itu, kan usah disambil-sambil. Tapi kalau hendak menyamir juga, ya boleh, ada apa-apa. Nah ini artinya bahwasanya kalau sudah kita tahu, jangan kita jangan pirang ya rambut, malah lain aja ini. Perintah Nabi sebenarnya, perintah Nabi. Dan Nabi juga memerintahkan untuk memelihara, untuk membiarkan membiarkan uban itu. Nabi juga di sisi lain beliau juga memerintahkan untuk membiarkan uban yang ada di kepala. Karena di dalam sebuah hadis dari Amr bin Usaid, dari bapaknya, dari kakeknya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, la tantiqu asy-syaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian rubah warna uban, jangan kalian otak-atik uban. Artinya jangan hendak di apa-apain kira sudah beruban karena faktor usia, ya biarkan aja, jangan diuranai. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu nurun. Karena uban itu kata Nabi adalah nur, cahaya. Nurun yaumal qiyamah, cahaya nanti pada hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang membiarkan ubannya syaibatan bil Islam, orang Islam membiarkan ubannya itu yang ada di kepalanya, katabalahu biha hasanah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menuliskan baginya hasanah, kebaikan. Wa khatta anhu biha khati'ah, dan Allah akan
menghapus daripadanya dosa-dosanya, wa rafa'alahu biha darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya. Allah akan menaikkan derajatnya. Pertama Pak, menjadi cahaya pada hari kiamat. Kemudian menjadi ladang amal kebaikan. Kemudian menjadi penghapus terhadap dosa-dosa dan menjadi sebab dinaikkannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ancaman sebagaimana hadis yang berasal dari Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu dia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun, pada satu saat nanti akan ada satu kaum yakhdubuna fi akhir zaman bis-sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saatnya nanti akan ada suatu kaum, akan ada satu golongan yang menyemir rambut mereka. Di akhir zaman, pada akhir zaman akan ada satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam, bisawad. Mereka itu seperti kahaswasil hamam, seperti paruh burung merpati. Paruh burung merpati yang berwarna hitam, la yurihuna raihatal jannah. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Artinya ini adalah merupakan larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menjelaskan pada akhir zaman nanti, kata Nabi, akan ada satu kaum di mana mereka itu menyemir rambut mereka dengan warna hitam, bagaikan mereka itu bagaikan paruh burung merpati. La yurihuna raihatal jannah. Mereka itu, kata Nabi, tidak akan mencium bau surga. Hadis sahih, hadis yang sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Hadis sahih Al-Albani. Wal wajib ayyamna min as-sidqi bima yu'iddu naw'an min at-tamayyu was-sunnah wa tashabbuh bin nisa. Wal wajib, kewajiban, ya. Hal yang wajib, hal yang merupakan satu kewajiban adalah ayyamna min as-sidqi, menjauhi cara menyemir bima yu'iddu naw'an min at-tamayyu, segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa tamayyu. Tamayyu itu artinya lemah gemulai. Lemah gemulai. Biasanya Pak, kalau biasanya identik itu kalau orang yang rambut berpirang-pirang itu, cobanya artis-artis Korea itu lebay-lebay Pak, gemulai-gemulai. Itu kan hendak dituruti lah. Tashabbuh artinya menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada golongan mereka. Kemudian yang kedua, wa tashabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai mereka, ya, untuk menyerupai orang-orang kafir, ikut-ikutan, umpat-umpatan moda, ya. An hada at-tashabbuh wa la'anahu fa'ala. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka, orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Intinya adalah bahwasanya kita diperbolehkan menyemir rambut, maka hal-hal yang harus kita hindari
Yang pertama adalah bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan itu tidak boleh mengandung najis. Tidak boleh mengandung najis. Bahan yang kita gunakan tidak boleh bahan yang bisa memudaratkan, membahayakan badan kita. Misalnya karena memakai bahan itu, contoh misalnya bahan-bahan kimia itu kan berbahaya. Itu bisa rambut rontok jadinya. Kalau rambut rontok. Kemudian yang ketiga, kita hindari hal-hal yang bisa menghalangi air masuk ke dalam sela-sela rambut kita ketika kita bersuci, ya, ketika kita berwudu. Hati-hati kalau menggunakan bahan-bahan itu menyebabkan air itu tidak bisa masuk ke sela-sela rambut. Kemudian yang keempat, tidak boleh tamayyu. Tamayyu tadi adalah menyebabkan seseorang itu menjadi gemulai, feminim. Tidak menyebabkan seseorang itu menjadi feminim atau tamayyu, gemulai. Dan yang terakhir, larangan adalah ketika kita sengaja mengikuti tren tasyabbuh, ya, mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang yang kafir. Sehingga ketika seseorang ingin menjadi orang yang menyerupai orang-orang kafir, maka kita termasuk daripada golongan mereka. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu bagi kita bahwasanya menyemir rambut memang adalah merupakan hal yang dibolehkan di dalam agama, tetapi intinya adalah ini berlaku bagi orang-orang yang beruban saja, nang beruban. Orang yang masih hirang rambut dilarang menyemir rambut dengan warna, walaupun warna tersebut dibolehkan di dalam agama. Intinya adalah bahwasanya walaupun uban itu sudah banyak, jadi janggut uban di kepala uban, namun kita kada hendak berisiko baik kada hendak dipandangkan orang macam-macam. Oke, biarkan aja uban, rapikan uban tersebut, jangan sampai uban tersebut menjadi sesuatu yang menjijikkan. Rapi uban, karena uban itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti akan menjadi cahaya, akan menjadi sebab kebaikan dan menjadi sebab dihapuskannya dosa dan menjadi sebab seseorang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung nanti pada kesempatan berikutnya permasalahan jenggot. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Berakhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.